Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sejarah perkembangan ilmu dakwah. Jadi ini sejarah tentang ilmu dakwahnya, bukan sejarah dakwahnya ya, tapi ilmunya. Kapan dakwah itu menjadi ilmu atau ilmu dakwah berkembang itu mulai kapan, begitu ya. Baik, kita next. Em, Baik, yang pertama, ilmu dakwah berkembang itu dimulai dari para ahli menemukan yang namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini dianggap sebagai embrio adanya ilmu dakwah. Ilmu balaghah ini berasal dari balaghah ya. Balaghah artinya sampai. Artinya ilmu balaghah ini adalah ilmu tentang tabligh atau bagaimana pendakwah atau mubalik menyampaikan ajaran Islam yang mudah difahami oleh mitra dakwah. Jadi ilmu balaghah ini berbicara tentang proses penyampaian. Nah, kan mirip ya dengan ilmu dakwah. Sama, ilmu dakwah pun juga membahas tentang proses penyampaian. Namun lebih lanjut, ilmu balaghah ini paling tidak terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada yang dinamakan ilmu al-ma'ani atau ilmu ma'ani. Yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badi'. Ilmu al-ma'ani atau ma'ani ini ilmu tentang cara memberikan pemahaman. Nah, kemudian ilmu bayan ini berisi tentang proses atau cara untuk memberikan penjelasan yang baik kepada orang lain atau komunikan. Kalau ilmu badi ini ilmu yang berbicara tentang mengatur keindahan bahasa atau tata cara berbahasa ya, keindahan bahasa. 3 poin ini jika seseorang sudah menguasai maka dia akan mampu memiliki daya atau memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan yang baik kepada halayak secara umum. Jadi ketiga poin ini harus dimengerti oleh seorang dai. Nah, apa sebenarnya tujuan dari atau persamaan dari ilmu ma'ani dan ilmu komunikasi? Yang pertama, mereka ini sama-sama perbedaannya dulu ya. Mereka ini kalau al-ma'ani ditekankan pengelolaan bahasa. Nah, sedangkan kalau ilmu komunikasi ini media. Jadi semakin orang mampu memilah bahasa yang tepat, kemudian dia mampu berkomunikasi, berbahasa sesuai dengan lawan bicaranya, ya maka semakin baik pula atau semakin efektif pula komunikasi yang disampaikan. Lah ilmu komunikasi kalau dilihat saat ini yang paling ditekankan adalah media ya. Jadi media itu beda media maka beda karakteristik cara penggunaannya. Nah, taruhlah kita media tulis. Media tulis itu masih terbagi ada nulis di newspaper, koran, atau nulis di buletin, nulis di majalah, ini beda-beda. Nah, itu tentang cetak ya. Nah, kemudian media elektronik, di situ ada media radio, ada media televisi, ada hari ini ada media online. Lah ini pun berbeda ya, cara menyampaikan pesan lewat tulisan sangat berbeda dengan cara menyampaikan pesan lewat audio, dalam hal ini radio. Tentu orang yang ingin menguasai cara berkomunikasi efektif di radio, dia harus mampu melakukan artikulasi yang baik ya. Jadi bahasanya tentu tidak ribet. Kalau dari sisi bahasa dia ndak apa ya istilahnya itu cadel. Cadel itu maksudnya ada
apa ya, aksen-aksen kedaerahan. Jadi kalau Tegal itu apa, tidak boleh eh, tebal-tebal ya bahasanya. Dari Tegal kan dialeknya sangat sangat terasa. Atau dari Jawa Timur medoknya terasa. Nah, itu harus dihilangkan dialek-dialek kedaerahan. Itu kalau di radio. Kalau di televisi, oh tidak hanya masalah dialek, artikulasi, tapi penampilan. Jadi masalah penampilan seseorang harus good looking ya. Kalau jadi presenter itu kriteria good lookingnya bagaimana. Dia pun juga harus tahu bagaimana cara berkomunikasi di depan kamera. Jadi kalau tatap muka orang itu biasa ngobrol sesama orang, jadi tahu ya feedbacknya, tahu raut wajahnya, tahu bagaimana. Nah itu kalau di depan kamera itu bisa berbeda sama sekali. Nah tentu dengan penguasaan seperti ini, nah, itu akan membantu seseorang berkomunikasi dengan lebih baik, kira-kira begitu. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan untuk persamaannya, kalau ilmu ma'ani itu dia menyesuaikan pesan dan penerimanya. Begitu pula komunikasi, dia menyesuaikan komunikator dengan komunikan. Jadi kesesuaian antara yang bicara dengan yang diajak bicara ini mutlak ya. Jadi kesesuaian semakin misalnya ya field of experience-nya, pengalamannya itu semakin sama antar dua orang yang berbicara, kemudian pengetahuannya atau eh, pengetahuannya ya itu juga semakin sama, itu maka komunikasi akan bisa berjalan lebih efektif. Jadi kalau sama-sama yang ngobrol itu dari mahasiswa misalnya S1 sesama S1 tentu bisa ngobrolnya lebih enak. Itu dari sisi pendidikan. Kalau sama-sama dari sisi pengalaman, oh sama-sama pernah ikut olimpiade waktu SMA dulu, waktu SMK dulu, waktu aliyah dulu, tentu ngobrolnya akan lebih mendalam, lebih hangat, lebih renyah, kira-kira begitu. Nah itu ada kesesuaian. Nah seorang komunikator atau seorang dai yang baik, dia harus mampu mengetahui sampai tingkat mana pengetahuan atau pengalaman lawan bicaranya, sehingga jika dia sudah tahu maka dia akan lebih mudah dalam berkomunikasi, karena ya tadi itu dia tahu bagaimana cara komunikasi yang benar. Nah berikutnya Al-Bayan. Al-Bayan ini ilmu yang menawarkan varian metode untuk menguraikan satu kalimat pokok dengan beberapa kalimat penjelas yang relevan. Nah, jadi ibarat menulis sebuah tulisan ya. Kalau paragraf itu tentu ada ide pokoknya, bisa berada di awal, bisa berada di tengah, bisa berada di akhir. Nah, kemudian diikutilah setelah ide pokok atau sebelumnya, tergantung posisinya di mana, itu ada ide penjelasnya. Jadi ini harus ada ya dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian selain adanya penjelas, adanya pokok, itu ada koherensi, ada kohesivitas. Jadi kesesuaian antara satu kalimat dengan kalimat lain ini juga penting. Jadi harus nyambung ya. Jadi susunan kalimat dalam satu paragraf itu sebaiknya tidak lompat ya. Jadi saling menjelaskan. Orang kalau baca bisa mengalir. Nah, setelah itu dari kalimat per kalimat, paragraf per paragraf. Nah, jadi kesesuaian antar paragraf satu dengan paragraf lain ini penting. Jadi tidak lompat-lompat. Jadi orang baca bisa nyaman. Itulah kenapa jika kalian pernah baca cerpen misalnya atau baca novel, meski novel itu agak panjang, agak tebal, namun bisa tidak terasa. Kenapa? Karena mengalir. Karena tadi ya ada kesesuaian antar kalimat dengan kalimat yang lain. Ada kecocokan antara paragraf satu dengan paragraf lain. Itu mengakibatkan seseorang bisa menikmati sebuah karya.
Begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu sangat serasi sekali dari satu kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, ayat dengan ayat, surat dengan surat, itu ada kesesuaiannya dan sudah dibahas tuntas oleh para mufassir kita. Nah, itu ilmu al-bayan. Nah, orang yang bisa menguasai tentang peta konsep sebuah tulisan atau sebuah ide, gagasan, tentu dia bisa menguraikan, misalnya satu hadis bisa 1 jam dalam ceramah yang terfokus dan berbobot. Nah, jadi enggak, kalau menjelaskan sesuatu tidak perlu banyak hadis atau tidak perlu banyak sumber sumber hukum Islam atau sumber Islam ya. Namun bisa fokus di satu saja, satu ayat atau satu hadis dikupas, misalnya man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, itu hadis dikupas misalnya dari sisi ulama. Ulama itu terbagi menjadi dua, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Sudah ditentukan ulama salaf saja, ulama yang terdahulu. Siapa yang membahas? Oh, ternyata ada beberapa ini, ada ulama-ulama yang menulis kitab-kitab hadis. Oh, kemudian bisa terpilah lagi kitab-kitabnya apa. Oh, ada Al-Muwatta, oh ada macam-macam ya. Dikelompokkan menjadi kutubus sittah, nah misalnya. Nah, misal di salah satu kitab hadis itu ditemukanlah kitab tulisan hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah, itu kemudian dicek, dilihat apa penjelasannya dari ulama A misalnya begitu. Nah, setelah itu bisa dirunut lagi, oh ada syarahnya. Jadi ada orang yang memberikan penjelasan terkait hadis yang ada dalam kitab tertentu. Nah, dibaca lagi, syarahnya bagaimana, penjelasan lebih lanjut bagaimana. Nah, itu juga penting ya. Nah, sehingga satu hadis dalam satu ceramah itu bisa terurai, terkupas dengan tuntas, dan karena menguasai bagaimana peta peletakan gagasan, bagaimana cara menyusun konsep yang enak dan mengalir, mudah difahami, tentu penjelasan-penjelasan dari para penceramah, para dai, nah itu bisa diterima dengan baik. Nah, berikutnya al-bain ini hampir sama dengan ilmu retorika, keduanya mengembangkan satu pokok tulisan, sama ya, hampir sama ya, ilmu retorika. Ilmu retorika itu ilmu yang berkembang di Yunani kuno, kira-kira begitu ya. Kita lanjut dulu. Ilmu batik. Nah, ilmu batik ini menawarkan beberapa metode untuk membuat keindahan sebuah kalimat, sebuah ungkapan maupun pernyataan dari sudut kata lafziyah dan maknanya maknawiyah. Ilmu batik. Nah, jadi ini terkait dengan keindahan bahasa. Jadi bahasa akan semakin indah, akan semakin baik jika dia ditopang dengan pemenuhan ini ya, kemampuan dalam hal berbahasa. Nah, orator yang ulung tidak hanya menyampaikan pidato yang mengesankan, namun juga membuat makna yang mendalam. Sudah tentu ya. Jadi penceramah itu sebaiknya dia mempertimbangkan apa ini oleh-oleh yang bisa dibawa ke rumah oleh pendengarnya. Kalau begitu perlu disusun sebuah pesan yang kira-kira ini bisa dibawa pulang, mudah difahami, gampang dimengerti, tentu dengan kemasan yang indah, yang batik gitu ya. Al-Quran pun juga sudah mencontohkan ya, dalam setiap ayat-ayatnya yang tersambung itu selalu beberapa diikuti dengan model yang sama. Misalnya kalau kasrah semua, kalau sukun semua. Nah, salah satunya misalnya wassama iwat tariq. Nah, itu disukun. Akhir ayat disukun. Wa ma adraka mat-tariq. Nah, kemudian disukun lagi. An-najmus saqib, disukun lagi.
in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu terus sukun lagi. Nah, begitu ya. Jadi secara lafziyah terlihat ada keindahan. Begitu pula maknanya tidak kurang, eh, sangat indah pula makna yang terkandung dalam Al-Quran. Tidak hanya dari sisi kemasannya, model lafziyahnya, namun juga secara maknawinya sangat luar biasa karena memang Al-Quran itu mukjizat. Nah, sebaiknya kita sebagai dai atau calon dai, nah ini harus mencontoh bagaimana eh, metode dalam menyampaikan sebuah pesan yang tidak bisa meninggalkan unsur batik. Gitu ya. Orang bisa menambahkan puisi, bisa menambahkan pantun, bisa menambah cerita yang menggugah atau pengalaman yang luar biasa. Nah, itu bisa menambah sisi-sisi keindahan dalam sebuah ceramah atau dalam sebuah penyampaian pesan gitu ya. Nah, tadi ya kembali ilmu retorika. Nah, ilmu retorika ini ilmu, nah kita kembali ya, tadi itu berasal dari ilmu balaghah. Namun ilmu dakwah ini ada pula yang mengatakan embrionya itu berasal dari ilmu retorika. Ya, ilmu retorika ini berasal dari Yunani kuno, di mana retorika sendiri bermakna seni membangun argumentasi dan berbicara. Jadi bagi masyarakat Yunani zaman dahulu, orang yang benar-benar memiliki pengaruh adalah orang yang bisa berargumentasi di depan khalayak ramai. Jadi kalau mau pendapatnya dimengerti, diikuti oleh sebagian besar masyarakat, maka yang bersangkutan harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Sampai hari ini ilmu ini masih digunakan, khususnya kalau ini ya, musim-musim kampanye. Nah, jadi kalau mau me, apa ya, mengambil perhatian dari halayak, ya seseorang itu harus mampu ini ya, berbicara di di depan halayak ramai. Nah, paling tidak ada 5 unsur pembentuk retorika. Yang pertama adalah invention, jadi masalah penciptaan. Orang itu harus mampu ini ya, menciptakan sebuah tulisan, menciptakan sebuah gagasan, mendapatkan ide-ide cemerlang. Nah, itu penting. Bisa didapatkan melalui referensi yang banyak, misalnya melalui pengalaman-pengalaman tertentu atau dari banyak ya cara untuk membuat. Kalau pidato itu ada draftnya ya, untuk membuat draft yang bagus itu kan. Kemudian berikutnya ada pengaturan. Nah, pengaturan itu arrangement. Setelah ide-ide atau setelah gagasan-gagasan itu ditemukan, disusun menjadi sebuah gagasan utuh yang menarik. Nah, kalau di media, contoh mudahnya ya, kalau di media online, tulisan, ada istilahnya lead ya. Lead itu artinya tulisan yang berada di awal sebuah paragraf ya, atau sebuah keseluruhan karya. Lead itu sangat menentukan. Jika paragraf pertama sebuah tulisan itu tidak menarik, maka ya besar kemungkinan orang itu tidak tertarik untuk membaca kelanjutannya. Oleh karena itu ada triknya dalam membuat pesan itu menarik begitu ya. Nah, itu arrangement. Sama kalau mau pidato, kalau mau ceramah, kalau mau membuat karya grafis, kalau mau membuat video, itu harus ada unsur menariknya ya di awal. Nah, kalau video misalnya ada thumbnailnya, kalau YouTube itu ada thumbnailnya ya, jadi ada gambar yang dia tampil sebelum video diputar. Nah, itu YouTube ya. Itu thumbnail itu bisa masuk kategori arrangement, yaitu
poin mana yang paling menarik yang ditampilkan di halayak sehingga mereka tertarik untuk memutar atau melihat isi dari sebuah video itu. Poin apa yang akan kalian sampaikan pada 1 menit awal yang kira-kira membuat orang tertarik? Nah, itu penting. Nah, setelah itu ada gaya atau style. Gaya ini juga penting. Untuk mendapatkan style yang bagus itu ya style milik kalian sendiri atau be yourself gitu ya kira-kira. Nah, style itu bisa didapatkan jika kalian sudah belajar banyak style milik orang ya. Jadi kalian nanti gimana sih misalnya gaya penulisan kolom dari Mr. X atau Mrs. X misal. Nah, itu pertama-tama memang kita harus meniru dulu gaya tulisannya, gaya selingkungnya bagaimana. Nah, itu lama-lama kalau kita sering terlatih, jam terbang semakin tinggi, tentu ini akan itu ya mudah atau kalian akan menemukan jati diri kalian sendiri kira-kira begitu. Kemudian penyampaian, delivery. At-thariqatu ahammu minal maddah. Itu salah satu konsep dalam ilmu dakwah bahwa kadang-kadang terkadang metode itu lebih penting dibanding isi dari sebuah pesan. Artinya jika ada seseorang yang tidak berhasil atau kurang maksimal dalam menyampaikan pesan, itu barangkali bukan salah materinya. Materinya tetap benar, namun salah cara atau kurang tepat cara menyampaikannya. Jadi deliverynya kurang dapat. Nah, sehingga lawan bicaranya atau mitranya, mitra dai-nya, matkunya itu dia bisa tidak begitu menerima apa yang disampaikan sehingga kemasan kemudian pertimbangan metode yang digunakan itu menjadi penting. Dan berikutnya ingatan atau memori. Nah, setelah tulisan itu tersusun dengan rapi, sudah bagus, setelah kalian menyiapkan video sebuah grafis sudah selesai bagus. Yang terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah pesannya. Ingatan itu terbagi menjadi dua, ada short term, ada long term memory itu ya. Jadi ada memori jangka pendek, memori jangka panjang. Itu lebih lanjut nanti bisa dicek di komunikasi, di psikologi komunikasi, di situ dijelaskan gitu ya. Nah, kembali bahwa ingatan ini sangat penting ya. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan tadi hendaknya menjadi oleh-oleh lah. Jadi kalau orang selesai mendengarkan ceramah itu, kita harus mengangan-angan atau merencanakan ya apa yang kira-kira bisa masyarakat bawa pulang dari apa yang telah kita sampaikan. Jadi jangan sampai mereka itu salah ambil bagian, misalnya hanya lucunya saja, hanya kembang-kembangnya saja yang justru itu bukan menjadi pokok bahasan dalam sebuah ceramah ya. Nah, ini menjadi penting untuk diterapkan dalam retorika. Nah, 5 unsur ini sudah diterapkan di zaman Yunani kuno dulu. Jadi orang-orang dulu itu hebat dalam berkomunikasi ya, khususnya komunikasi public speaking. Ini bagi kalangan ilmuwan dakwah, ini juga menjadi salah satu poin ya. Bisa ini menjadi salah satu poin gitu. Nah, berikutnya tentang dinamika wacana dakwah. Nah, bagaimana kemudian proses perkembangan tadi menjadi ilmu, jadi sebuah pengetahuan berubah menjadi ilmu. Yang pertama ada konvensional, yaitu pelaksanaan secara operasional belum mendasar pada metode ilmiah.
akan tetapi berdasarkan pengalaman perorangan. Jadi dulu orang itu berbicara di halayak ramai, orang itu boleh jadi ceramah, boleh jadi public speaking, public figure, itu masih belum dapat ilmunya, belum didasarkan pada teori-teori yang matang, namun didasarkan pada pengalaman seseorang. Jadi asal dicoba aja, dicoba kemudian bagaimana responnya. Oh ternyata bagus, ya sudah dilanjutkan. Oh ternyata kurang, sudah diganti, berdasarkan pengalaman. Namun meskipun begitu, banyak ya, sejak zaman dulu sudah banyak orang yang pandai dalam berpidato, berceramah. Nah berikutnya dinamika tersebut, proses pengembangan dakwah itu naik menjadi lebih sistematis. Nah, pada tahap ini dakwah sudah mulai dibicarakan secara khusus oleh beberapa kalangan, sehingga muncul berbagai literatur yang membahas masalah dakwah. Mulailah pada tahap sistematis ini dakwah dibicarakan secara cukup serius melalui seminar, diskusi, sarasehan, pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya, sehingga memunculkan budaya ilmiah. Nah, ini penting ya. Jadi ketika sebuah pengetahuan mau diangkat menjadi ilmu, dia harus melalui bahasan-bahasan, pembahasan yang cukup serius dari kalangan-kalangan akademis. Nah, setelah itu Universitas Al-Azhar di Mesir itu menetapkan bahwa dakwah Islamiyah itu dikaji dan ditangani dalam bentuk program studi. Nah, jadi sudah tidak lagi menjadi pengetahuan, namun sudah masuk menjadi ilmu pengetahuan, naik ya derajatnya. Nah, menjadi ilmu dengan dibuktikan dengan adanya program studi gitu ya, menjadi program studi. Nah, ini perkembangan secara ringkas saya kutip, misalnya perkembangan ilmu dakwah itu abad ke-10 oleh Abu Yahya Abdurrahim, dikenal dengan Ibnu Nubatah. Nah, itu sudah mulai ada buku-bukunya. Kemudian Mahmud Az-Zamakhsyari dalam karyanya Al-Atwaqu Az-Zahab fi Al-Mawa'id wa Da'wah, ini tahun 1075 Masehi. Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin tahun 1111 Masehi. Beliau malah komprehensif sekali ya, mengenalkan dakwah Islam itu pada bab khusus al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi mulai sudah ada embrio-embrio dalam hazanah Islam ya, dimulai oleh Al-Ghazali. Nah, kemudian masa klasik dijumpai pula tulisan para ulama dengan judul dakwah atau konsep yang sepadan dengan dakwah. Nah, kebanyakan dari kitab-kitab dakwah tersebut memuat pesan-pesan dakwah yang ditujukan untuk kelompok tertentu atau pesan-pesan dakwah dari tokoh tertentu gitu ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib menulis Nahjul Balaghah. Ada orang yang mengumpulkan pesan-pesan dari Ali bin Abi Thalib menjadi Nahjul Balaghah. Kemudian Al-Mawardi menulis Nasihatul Muluk, nasihat para penguasa. Nah, Al-Ghazali menulis juga kitab yang sama, Nasihatul Muluk. Kemudian ada Al-Muntahal fil Ilmil Jidal atau Jidal. Nah, ini ilmu tentang debat ya. Memang metode dalam ilmu dakwah itu bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ya. Kemudian Abu Ya'la Al-Fara' menulis kitab berjudul Al-Amru bil Ma'ruf, perintah kepada kebaikan. Ada Fakhruddin Ar-Razi, beliau menulis kitab Al-Wasiyah atau wasiat ya. Nah, bagaimana di kondisi lain, Ibnu Taimiyah dengan Majmu' Al-Fatawa, kemudian Ibnu Khaldun ini juga mengembangkan dakwah dalam konteks tabligh sehingga nanti muncul etika ya di sana. Nah, kalau di belahan barat ada Thomas Arnold
yang menulis tentang dakwah dengan pendekatan historis. Karyanya sangat terkenal sekali ya. The Preaching of Islam, a History in the Propagation of the Muslim Faith. Silakan diakses melalui jurnal ya. Ini kalau tidak salah di perpus kita ada ini. Nah, ini dari kalangan barat atau orientalis pun juga mulai menulis hal yang sama ya, tentang dakwah. Nah, kemudian bagaimana tentang akademisinya? Yang pertama tadi ya, Syekh Ali Mahfud itu adalah seseorang yang pertama kali mendirikan Qismul Wa'dz wal Irsyad. Ini di bawah Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Jadi ada jurusan dakwah di sana, kira-kira gitu. Nah, kemudian beliau menulis sebuah buku yang menjadi buku induk, buku apa istilahnya, buku babon ya bagi kalangan ilmuwan dakwah, yaitu Hidayatul Mursyidin ila Turuqil Wa'zi wal Khitobah. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang mendapat petunjuk menuju teknik pemberian nasihat dan ceramah. Itu bukunya ada ya di perpus atau online, saya kira juga ada, silakan nanti diakses. Nah, kemudian 1972 Sayyid Qutb ulama Mesir juga menulis buku Fiqhud Dakwah. Kemudian Abu Zahra juga menulis dakwah ilal Islam. Nah, ini mulai banyak ya penulis-penulis yang khusus menerbitkan karya berupa dakwah Islam. 1972. Nah, kalau perkembangan di Indonesia sendiri itu dimulai sejak masuknya Islam ke sini. Jadi masuknya Islam di Indonesia itu dianggap sebagai awal mulanya dakwah berkembang. Sehingga abad ke-7 Masehi itu ditentukan oleh para ahli sebagai perkembangan mula dakwah di Indonesia. Nah, aktivitas dakwah berkembang menjadi sebuah jam'iyah atau organisasi. Misal yang pertama adalah Jam'iyatul Khair. Ini didirikan oleh Sayyid Syihab bin Syihab 1905. Jadi menjelang kemerdekaan banyak ya gerakan-gerakan pergerakan yang di samping untuk menyongsong kemerdekaan, ada pula yang tergantung ya visi-misinya macam-macam, namun selain itu mereka juga membawa misi dakwah, aktivitasnya aktivitas berdakwah gitu ya. Muhammadiyah misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ada Persatuan Islam ini sampai hari ini muncul Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ada Majelis Dakwah Islamiyah, ada Dewan Dakwah Islam Indonesia dan lain-lain yang bergerak dalam bidang dakwah gitu ya. Nah, di Indonesia keberadaan ilmu dakwah tidak lepas dari lembaga pendidikan yang mencetak pendakwah seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Nah, jadi banyak ya di sini dai-dai itu bisa berasal dari madrasah, surau-surau. Kalau zaman dulu itu membuat kajian-kajian di musola, di masjid. Nah, itu kemudian berkembang karena banyak yang ikut menjadi pesantren misalnya begitu. Nah, karena memang madrasah, pesantren ini kesehariannya membahas tentang kajian-kajian ilmu agama, maka para santri-santrinya ini memiliki pemahaman keagamaan yang baik, yang bagus, sehingga dia bisa membantu proses penyebaran agama Islam, gitu ya. Kemudian hari ini ada perguruan tinggi Islam, ada kalau punyanya negeri, ada IAIN, ada UIN, ada IAI, begitu ya, macam-macam. Bahkan kalau pesantren-pesantren yang lembaga formalnya sudah sangat maju, itu mereka punya lembaga pendidikan perguruan tinggi, lembaga perguruan tinggi. Jadi misal Gontor itu ya punya kampus sendiri, kemudian mana lagi banyak itu ya. Kita next. Nah, ini kemudian 1951 di Indonesia mulai dakwah menjadi salah satu jurusan di perguruan tinggi agama Islam negeri. Nah, kemudian
1960 didirikanlah 4 fakultas. Syariah di Jogja, Usuluddin di Jogja juga, kemudian Fakultas Adab di Jakarta, Fakultas Tarbiyah di Jakarta. Nah, Usuluddin itu membuka 4 jurusan, yaitu ada jurusan dakwah, tasawuf, filsafat, perbandingan agama. Nah, artinya dakwah ini sudah masuk ini jadi prodi ya di bawah Fakultas Usuluddin. Nah, kemudian perkembangan lebih lanjut 1962. Nah, ini mulai dirumuskan bagaimana kalau dakwah ini tidak hanya menjadi sebuah jurusan namun menjadi sebuah fakultas begitu ya. Sehingga pertama kali Rektor IAIN Ar-Raniri didukung oleh Yayasan Pembina Darussalam dan Menteri Kesehatan Rakyat mengusulkan status jurusan dakwah menjadi fakultas dakwah gitu ya. Nah, ini dipenuhi, muncullah SK Menteri Agama nomor 13 tahun 1968. Resmi dakwah menjadi fakultas ya, lebih besar menjadi payung gitu ya di Aceh. Nah, kemudian diikutilah perkembangan ini oleh kampus-kampus lain ya. Jadi ada Sunan Kalijaga, selain Aceh ada Antasari, Sunan Ampel, Alauddin Makassar, Imam Bonjol, dan punya kita sendiri IAIN Wali Songo Semarang. Nah, dan kemudian terus sampai kemudian diputuskan di tahun 2000 ya. 2003 ada Kongres Nasional 1 Profesi Dakwah dan Islam di Bandung yang berhasil membentuk APDI, Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia. Nah, jadi perkembangan dakwah itu setelah menjadi fakultas, kemudian dikembangkan lagi apa nih yang harus diajarkan, yang menjadi materi pembelajaran atau mata kuliahnya apa saja. Dirumuskan, setelah dirumuskan, kemudian RPS-nya bagaimana. Nah, kalau dulu silabunya bagaimana, sampai ada asosiasinya. Nah, itulah kurang lebih perkembangan ilmu dakwah di Indonesia khususnya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini ada guna dan manfaatnya. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di grup. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.